Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fariha Safitri dengan NIM 55522240056. Di sini saya mau menjelaskan dan mau mengerjakan soal ulangan akhir semester praktikum Excel. Di sini soalnya itu tentang laporan keuangan ya teman-teman. Jadi kita mulai aja. Di sini ada laporan keuangan. Soalnya di sini juga ada petunjuk pengerjaannya. Di sini aku mau ngerjain sesuai petunjuknya ini ya teman-teman. Aku mau ganti nama laporan keuangannya dulu. Fariha Safitri. Laporan keuangan Fariha Safitri, Hotel Tentram Semarang. Di sini yang pertama itu kita cari kelas kamarnya. Sebenarnya di sini udah ada petunjuknya juga. Kolom kelas kamar diisi dengan menggunakan tabel bantu. Tabel bantunya yang ini ya teman-teman. Ini tabel bantu. Wait. Tabel bantu. Lalu diisi aja nih ini sesuai kode kamarnya ini ya. Yang pertama itu ada Ahmad Sadikin. Ini kode kamarnya itu Del 1, berarti ini Deluxe Twin. Ini bisa langsung di copy aja. Terus yang kedua itu Pre 2, berarti yang ini Premier King. Kita lanjut ke isi tabel yang tarif per hari. Nah, di sini juga dijelaskan di petunjuknya, kolom tarif per hari diisi dengan menggunakan tabel bantu. Berarti tarifnya itu yang ini ya teman-teman. Tarifnya ini juga sesuai dengan kode kamar. Kalau yang Del 1 berarti ini 1.395.000. Kita pindahin aja. Terus Del 2 Pre 2 ya. Pre 2 itu yang ini. Nah, ini udah selesai semua ya teman-teman, yang kelas kamar dan tarif per hari. Selanjutnya itu kita mencari lama menginap. Di sini juga ada petunjuk pengerjaannya. Kalau untuk kolom lama menginap ini diisi dengan hasil selisih tanggal check-in dan tanggal check-out. Nah, di sini ada selisihnya dari tanggal check-in dan tanggal check-out. Itu cara ngeceknya itu kita tanggal check-in ini misalkan 14. Terus keluarnya itu dari hotelnya itu tanggal 18. Jadi kita tinggal kurangin aja ya teman-teman, dari yang tanggal check out terus dikurangin yang tanggal check in. Udah deh, berarti kita nginep selama 4 hari dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 18. Itu kita bisa wait salah, langsung aja bisa nggak? Nah, langsung aja ya teman-teman, tinggal ditarik kita. Jadi kita udah tahu ini berarti yang Joko Nurdin ini beliau dari check-in dari tanggal 4 Februari tahun 2023 sampai dengan
tanggal 10 Februari 2023. Berarti beliau nginepnya itu selama 6 hari di Hotel Tentrem Semarang. Terus selanjutnya kita langsung aja ya teman-teman. Ini ada tagihan. Tagihan itu di sini juga ada kolom petunjuknya, petunjuk pengerjaan. Kolom tagihan diisi dengan hasil kali tarif per hari dengan lama menginap. Tarif per hari kan ini ya teman-teman. Terus lama menginapnya ini. Jadi kita tinggal kali aja kayak gini. Kita pakai rumusnya itu ini, lalu kali itu ini sama. Nah, tagihannya itu Rp5.580.000 selama 4 hari nginep di Hotel Tentrem ini. Selanjutnya kita langsung aja teman-teman, ini biar cepat. Jadi kita udah lihat juga ininya sesuai rumus ya teman-teman. Jadi biar enggak ngitung satu-satu kayak tadi. Lalu selanjutnya kita lanjut aja mengerjakan kolom yang pajak ini. Ini juga ada petunjuk pengerjaannya. Kolom pajak diisi dengan ketentuan jika satu karakter terakhir dari kode kamar adalah 1, maka pajaknya 2% dari tagihan. 2, jika kode kamarnya itu 2, maka pajaknya 3% dari tagihan. Nah, kita bisa dilihat nih dari kode kamar yang ini kan 1 ya kode kamarnya. Kalau kode kamarnya 1 itu berarti pajaknya itu 2%. Kita bisa langsung aja, berarti dari tagihannya ini dikali 2%. Nice. Ini berarti ini dikali 3%. Nah, jadi kita bisa tahu nih teman-teman pajaknya. Wait. Ini 3% semua kah? Nggak bisa ya, harus satu-satu. Ini 3% juga. Kita tahu nih pajaknya berapa aja dari nama tamu ini. Kita memperoleh pajaknya sekian. Lalu lanjut aja teman-teman, ini kita lanjut ke potongan. Di sini juga ada petunjuk pengerjaannya, di mana kolom potongan diisi dengan ketentuan jika lama menginap berjumlah lebih dari 5 hari, maka potongan sebesar 2% dari tagihan. Jika lebih besar sama dengan 3, maka potongan 1% dari tagihan. Selain itu, maka tidak memperoleh potongan. Berarti kalau misalnya nginepnya itu lebih dari 5 hari, misalnya 6 hari, 10 hari, itu kena potongan 2% dari tagihan. Nah, kalau misalkan lebih besar sama dengan 3, maka potongan 1% dari tagihan. Ini maksudnya kalau misalkan yang nginepnya 3 hari, 4 hari, itu potongannya 1%. Kalau misalkan yang nginepnya 2 hari, itu tidak memperoleh potongan ya. Langsung aja ya teman-teman, ini bukan dari pajak tapi dari tagihan ya. Ini ada tulisannya tagihan. Oke, ini tinggal diisi aja. Berarti tagihan ini lama menginapnya 4 hari, berarti kena potongan 1%. Soalnya kan kalau misalkan lebih dari 5 hari itu baru kena potongan 2%. Kalau misalkan lebih besar sama dengan 3, lebih besar dari 3 atau 3 harinya, maka potongannya 1% dari tagihan. Nah, ini berarti 1% ya teman-teman. Kalau ini 6 hari berarti dikali 2%, karena ini lebih dari 5 hari. Nah, ini juga sama ya teman-teman, dikali 2%. Nah, kalau ini wait. Kok ini sih?
Nah, kalau ini sama dengan 3, berarti dikalinya itu 1%. Ini 2 hari, berarti enggak ya teman-teman, enggak kena potongan. Nah, jadi ini udah ya, udah semua dapat tarif per harinya berapa, terus lama menginapnya berapa, terus tagihannya juga kita udah dapet, pajak serta potongannya juga. Nah, ini berarti total bayar di akhir setelah sebelum keluar hotel itu kan pasti bayar ya. Jadi ini di sini nggak ada petunjuk pengerjaan, tapi total bayar itu maksudnya dari ini ya teman-teman, tagihan, pajak, potongan. Berarti kalau misalkan kena pajak itu nambah ya, nambah, terus baru kena potongan itu berkurang. Jadi tagihannya 5.580.000, itu kena pajak 111.600 perak. Ini nambah ya, karena pajak itu ya nambah ketagihan. Terus baru ada potongan nih sebesar 55.800. Jadi kita jumlah aja. Nah, total tagihan yang harus dibayar oleh Ahmad Sadikin itu sebesar 5.635.800. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita boleh langsung tarik aja karena ini emang bisa. Coba kita cek dulu. H8 ditambah ini, iya benar-benar. Nih totalnya ya teman-teman, total bayarnya. Total bayarnya itu ini. Kita cek yang ini. Nah, ini kan tagihannya itu 7.740.000, terus ada tambahan juga pajak 154.800 perak. Potongan ini nggak dapat potongan ya teman-teman, karena lama menginapnya itu cuman 2 hari. Jadi nggak dapat potongan, kecuali 3 hari itu dapat potongan sebesar 1%. Kalau 2 hari itu nggak dapat potongan. Oke teman-teman, ini udah selesai ya. Ini bisa dilihat lagi. Nah. Oke, segitu dulu video tutorial membuat laporan keuangan di Hotel Tentrem Semarang dari aku, Fariha Safitri. Terima kasih semuanya yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.